wabarakatuh. Saya Novia Silvianti akan memaparkan mengenai materi hukum Archimedes. Nah, sebelumnya, apakah kamu pernah berenang di dalam kolam? Apakah kamu tahu kenapa kamu tidak tenggelam saat berenang? Atau apakah kamu pernah melihat kapal laut yang berlayar di lautan? Kenapa ya kapal laut yang memiliki beban dan berat yang sangat besar itu tidak tenggelam di lautan? Dan kapal laut itu kan pada umumnya terbuat dari besi atau baja. Nah, besi atau baja ini memiliki massa jenis yang jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Tetapi kenapa ya kapal laut itu masih bisa mengapung di lautan? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita mempelajari terlebih dahulu apa yang menjadi dasar dari semua ini, yaitu hukum Archimedes. Ketika kita mempelajari hukum Archimedes, kita akan mengetahui bahwa saat sebuah benda dimasukkan ke dalam air, benda itu akan seolah-olah memiliki berat yang lebih ringan. Hal ini terjadi bukan karena benda tersebut kehilangan massa atau benda tersebut kehilangan beratnya, tetapi hal ini disebabkan oleh gaya angkat ke atas atau gaya apung yang bekerja pada benda ini ketika dimasukkan ke dalam air. Menarik bukan? Mari kita bersama-sama pelajari apa itu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Yunani yang bernama Archimedes. Beliau itu ahli dalam bidang matematika dan juga fisika. Beliau sangat termasyhur pada zamannya. Kemudian, bunyi dari hukum Archimedes itu adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, dengan pernyataan ini, maka jelas bahwa hukum ini menjelaskan hubungan antara gaya berat benda dengan gaya angkat ke atas yang bekerja pada benda ketika benda tersebut dicelupkan atau dimasukkan ke dalam air. Nah, akibat dari adanya gaya angkat ke atas ini atau akibat dari adanya gaya apung pada benda ini, maka benda ketika dimasukkan ke dalam air seolah-olah beratnya itu berkurang. Nah, oleh karena itu ketika kita mengangkat benda di dalam air itu akan terasa jauh lebih ringan daripada ketika kita mengangkat benda di darat. Persamaan dari gaya atau dari hukum Archimedes itu merupakan ini. FA sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana FA itu merupakan gaya ke atas yang satuannya itu adalah Newton, dan Rho itu merupakan massa jenis dari fluidanya dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G merupakan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan V adalah volume yang satuannya meter kubik. Nah, ini merupakan keadaan benda ketika dicelupkan ke dalam zat cair. Ada 3 kondisi. Yang pertama ini terapung, yang kedua melayang, dan yang ketiga ini tenggelam. Benda terapung, ini yang pertama ya, benda terapung itu ketika massa jenis zat cair lebih besar daripada massa jenis benda, dan FA atau gaya apungnya lebih besar daripada W atau gaya beratnya. Nah, contohnya apa? Contohnya styrofoam dan plastik. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air, benda itu akan terapung. Yang kedua, yaitu kondisi atau keadaan melayang. Nah, keadaan melayang ini saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda dan gaya angkatnya FA sama dengan W atau gaya beratnya.
Contohnya apa? Contohnya adalah telur yang dimasukkan ke dalam air yang telah dicampur garam. Nah, air yang telah dicampur dengan sedikit garam itu akan memiliki massa jenis yang sama dengan telur. Maka dari itu, telur akan melayang di dalam air. Kemudian keadaan yang ketiga itu adalah tenggelam. Nah, ketika massa jenis zat cair itu lebih kecil daripada massa jenis benda dan Fa lebih kecil daripada W, ya, atau atau gaya ke atasnya lebih kecil daripada gaya beratnya. Contohnya apa? Contohnya besi atau baja. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air itu akan tenggelam. Nah, ini merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Yang pertama itu ada kapal selam. Kapal selam itu mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air. Nah, caranya yaitu dengan mengeluarkan atau memasukkan air yang untuk fungsinya itu mengurangi atau menambah massanya. Kemudian yang kedua itu balon udara. Nah, penerapan hukum Archimedes itu bisa juga pada benda dengan jenis gas. Nah, salah satunya itu ini balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara itu diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Maka balon udara itu kan bisa terbang ya, mengapung gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kapal laut. Nah, seperti yang telah tadi di awal disebutkan, kapal laut itu pada umumnya terbuat dari besi atau baja. Nah, besi atau baja itu massa jenisnya jauh lebih besar daripada air. Tapi kenapa masih bisa mengapung? Nah, karena gaya angkat kapal itu sebanding dengan berat kapal. Kapal laut itu memiliki bentuk berongga di bagian bawahnya, sehingga volume air yang dipindahkan itu lebih besar dan gaya angkat ke atasnya pun akan lebih besar juga, seperti yang dinyatakan dalam persamaan Archimedes tadi. Nah, itulah pemaparan dari materi hukum Archimedes. Semoga bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Seorang anak memasukkan benda M yang bermassa 500 gram ke dalam sebuah gelas berpancuran berisi air. Air yang tumpah ditampung dengan sebuah gelas ukur seperti terlihat pada gambar berikut. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berat semu benda di dalam air adalah A. 3 Newton, B. 4 Newton, C. 5 Newton, D. 6 Newton, E. 8 Newton. Pembahasan. Diketahui MB sama dengan 500 gram sama dengan 0,5 kg. MF sama dengan 200 gram sama dengan 0,2 kg.
Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan WF. Jawab. Berat benda di dalam fluida atau berat semu adalah berat benda di udara dikurangi gaya Archimedes yang diterima benda. WF sama dengan W dikurangi FA. WF sama dengan MB dikali G dikurangi MF dikali G. WF sama dengan 0,5 dikali 10 dikurangi 0,2 dikali 10 sama dengan 3 Newton. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 2. Balok yang tingginya 40 cm dan massa jenisnya 0,75 gram per cm pangkat 3 mengapung di atas zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram per cm pangkat 3. Maka tinggi balok yang muncul di permukaan zat cair adalah A. 10 cm, B. 20 cm, C. 40 cm, D. 60 cm, E. 80 cm. Pembahasan. Diketahui Rho B sama dengan 0,75 gram kali cm pangkat min 3, Rho C sama dengan 1,5 gram dikali cm pangkat min 3, H total sama dengan 40 cm. Ditanyakan H2. Jawab. W sama dengan FA. M dikali G sama dengan Rho dikali V dikali G, di mana M sama dengan Rho dikali V. V sama dengan A dikali H. Maka Rho B dikali A dikali H total sama dengan Rho C dikali A dikali H2. 0,75 dikali 40 sama dengan 1,5 dikali H2. H2 sama dengan 20 cm. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3.
Sebuah benda dimasukkan ke dalam air. Ternyata 25% dari volume benda terapung di atas permukaan air. Berapakah massa jenis benda tersebut? Diketahui V benda terapung sama dengan 25%, V benda tercelup sama dengan 100% dikurangi 25% sama dengan 75%. Rho air sama dengan 1 gram dikali cm pangkat min 3. Ditanyakan rho benda. Jawab. W benda sama dengan FA. M dikali G sama dengan rho air dikali V benda tercelup dikali G. Rho benda dikali V benda dikali G sama dengan rho air dikali V benda tercelup dikali G. Rho benda sama dengan rho air dikali V benda tercelup per V benda. Rho benda sama dengan 1,75 dibagi 100 sama dengan 0,75 gram dikali cm pangkat min 3.